Untuk kamu yang mendengarkan, terima kasih sudah menyempatkan. Selamat datang di Suaramu Podcast. Ini tentang bagaimana suara berpadu rasa. Kamu cukup mendengarkan karena ini hanya suara. Sebelumnya, gue turut prihatin atas terjadinya pandemik di dunia ini, khususnya di Indonesia. Semoga penyebaran virus corona ini segera berakhir dan mari kita bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19 ini dengan cara salah satunya yang paling kuat adalah kamu di rumah aja. Oke, walaupun beberapa perusahaan sudah menerapkan sistem work from home, tapi ada juga perusahaan yang nggak bisa menerapkan sistem ini gitu, karena berbagai kemungkinan, berbagai alasan. Nah, untuk kamu yang masih bekerja di luar dan banyak berinteraksi dengan siapapun itu, kamu tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan. Semoga kamu selalu dilindungi dan selalu diberikan kesehatan. Dan untuk kamu yang di rumah aja, tetap menjaga kesehatan juga, tetap olahraga, dan tetap menjaga imun ya, walaupun terasa bosan di rumah gitu kan, tapi tetap kalian harus menjaga kesehatan juga. Kita semua pasti bisa melalui pandemi ini dengan cara peduli sesama dan bersama-sama peduli. Semangat juga untuk para perawat, dokter dan staf di rumah sakit yang menjadi rujukan gitu untuk merawat pasien COVID-19 ini. Semoga selalu diberikan kekuatan untuk menjalani tugas dan selalu menjadi garda terdepan. Oke, apa kabar untuk kamu yang sedang social distancing? Social distancing dengan pacar, dengan sahabat, bahkan keluarga kamu sudah beberapa hari ini nggak ketemu gitu, hanya bisa bertemu lewat sosial media, hanya bisa bertemu lewat WhatsApp gitu kan. Semoga kalian ini, kamu baik-baik saja dan kamu tetap kontakkan juga sama doi. Social distancing boleh, tapi jangan sampai di ghosting atau kamu ngeghosting doi kamu gitu kan. Dan setelah lama gak nge-podcast, akhirnya gue bisa menyembuhkan ketidakpercayaan diri dengan bersuara lagi. Udah hampir berapa bulan ya, beberapa minggu mungkin. Udah hampir beberapa minggu gue males ngapa-ngapain. Gue males dengan aktivitas keseharian yang dirasa gitu-gitu aja gitu. Rasanya tuh pengen sendirian, diam di kamar, diam di rumah gitu, ngelakuin hal yang disukain tanpa ada prioritas pekerjaan yang mesti terrealisasikan gitu kan. Apalagi ya minggu-minggu kemarin itu adalah minggu-minggu terberat sih. Minggu-minggu terberat yang pernah gue alamin seumur hidup ini gitu. Tapi ya gue bersyukur gue bisa melaluinya. Dan hari ini kebetulan lagi social distancing ini, gue ya menyempatkan juga ini nge-podcast gitu. Dan rencananya ini mau ngobrol bareng juga sama teman-teman gue yang tadi sempat juga diskusi di grup gitu, ngobrolin soal virus COVID-19 ini. Ya gue sih gak bisa berkomentar banyak gitu, gak bisa juga saling menyalahkan pemerintah, misalkan pemerintah juga nyalahin rakyat. Ya karena ini bencana yang harus diselesaikan bareng-bareng gitu. Gue mau ngehubungin nih teman-teman, mudah-mudahan pada nyambung, karena ini tadi juga udah janjian sih sebelumnya. Dan kita bakalan sharing gimana sih selama social distancing dan gak keluar rumah selama 2 minggu ini gitu kan. Terus work from home gitu, rasanya itu seperti apa, dan kita akan sharing bareng-bareng. Gimana Ji? Jadi ini podcast listener, gue udah terhubung sama Aji, Gina, dan Gusti. Ini sama-sama di berbagai belahan dunia gitu kan. Gina di belahan dunia Bodogol. Astagfirullahaladzim, itu rahasia loh. Ya disebut. Gusti juga ini ada di belahan Cijerah. Dan gue ada di Majalaya, ini ada di Planet.
Aji, halo, annyeonghaseyo. Iya, annyeonghaseyo. Ji, gimana Ji di Korea? Ini Aji salah satu teman gue yang sekarang juga lagi di Korea, dan kita bisa membandingkan gitu keadaan penyebaran virus corona ini di antara di Korea dan di Indonesia. Gimana Ji di kondisi di sana? Oh, kondisi sih kayaknya sama aja gitu ya, sama di negara-negara lain. Cuman kalau untuk di Korea sendiri dia sudah mulai minim, yang dimana itu pemerintahnya menekan gitu untuk penyebaran virusnya. Salah satunya itu awali dengan melockdown kota-kota, apalagi Daegu itu di lockdown supaya tidak menyebar gitu si virusnya. Tapi tetap aja gitu, ada aja gitu ya. Nah, cuman nggak dari presentasinya sendiri sekarang yang sembuh udah lumayan banyak, sama kayak Cina tuh. Cina sendiri kan itu sekitar 80.000 tuh yang terkena corona, tapi udah 70.000 yang sembuh. Berarti sisanya itu kan masih ada 10.000 gitu. Nah, sama kayak di Korea juga yang sembuhnya mulai banyak. Ini pemerintah itu tiap hari ngasih kayak alarm pemberitahuan, misalnya nih, oh di daerah mana gitu ada yang kena, umurnya segini, di daerah ini kayak gitu, ada itu masuk alarmnya ke setiap handphone, walaupun misalnya handphone itu nggak ada kartunya, anggapannya nggak ada nomor ya, tapi masuk notifikasinya ke situ. Kalau kita sih di Indonesia ada dia dari BNPB ya kalau nggak salah, ya gini ya. Hah? BNPB ya? Di BNPB ada kayak penanggulangan di sana. Ada SMS gitu, ada SMS himbauan gitulah. Gin, mau nanya nggak ke Aji? Oh? Mau nanya nggak ke Aji? Gin, nanya Gin. Ya kan di Korea itu kan maksudnya sama ya, tetangga dari negara yang awal mula menyebarkan virus corona. Itu apakah pemerintah Korea kan dalam berapa bulan langsung banyak sebegitunya kasus? Apa gimana? Atau gimana sih? Sama sih kayak negara lain gitu. Awalnya dikit nih, lama-lama banyak, nambah lagi kayak gitu. Jadi mungkin juga ini tuh banyak yang terpapar, tapi yang itu loh yang nggak parah, yang paling cuman gejala-gejala aja. Apa ODP ya disebutnya ya? Iya, orang ya, dalam pengawasan. ODP. Yang pokoknya yang dalam pengawasan tuh banyak. Nah, banyak juga yang cuma ya ODP tapi enggak, ini ternyata udah sembuh, atau enggak kayak terpapar corona tapi enggak berat kayak gitu. Banyak juga gitu banyak yang enggak ngelaporin, banyak yang merasa dirinya sehat gitu. Yeah. Walaupun terkena tapi tiba-tiba sembuh karena emang dia hidupnya sehat gitu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, bagusnya pemerintah sini itu mereka ya memfasilitasi, contoh kayak masker itu mereka pasti ngasih tahu untuk bisa didapatkan di, misalnya kalau di sini sih selain apotik bisa didapatkan di kantor pos, jadi bisa beli di kantor pos. Kalau kayak di kota yang benar-benar banyak gitu, banyak yang terkena, itu ada dibagikan juga secara gratis dari pemerintahnya. Tapi kalau di Korea itu kan kata aja lockdown ya. Sistem di sana itu emang kayak libur semua, atau semuanya libur, kerja libur, sekolah libur, atau cuma bagian daerah tertentu aja yang di lockdown, atau seluruhnya di lockdown? Kalau di Korea cuma di kota Daegu sama provinsinya di Gyeongsangbuk. Dulu saya kuliah di sana. Makanya saya nggak bisa ke kampus nih. mau kalau ada urusan kampus nggak bisa ke sana, makanya kalau ada apa-apa ya mungkin kalau berkasan gitu bikin via pos atau gimana gitu. Maksudnya di lockdown di sini yang nggak banyak, nggak jangan kesana lah gitu kalau bisa gitu, jangan ke kota itu. Cuman kalau misalnya kayak sekolah itu online, misalnya kuliah online, cuman ada kabar katanya mulai dari bulan 4 itu udah bisa balik lagi, udah bisa kembali beraktivitas seperti semula, tapi tetap menggunakan masker, terus ya jalan
kan kalau di sini sih kayak di tiap tempat, sudut tempat tuh pasti ada yang namanya desinfektan ya, sama Iya. sanitizer. Nah itu disediakan mau di kendaraan umum, di transportasi, di tempat-tempat umum ataupun di rumah-rumah makan pasti ada yang kayak gitu. Dan juga kayak di gedung-gedung itu, kayak sebelum misalnya mau masuk lift atau kemana itu ada apa namanya ya yang meriksa ini gitu, orang yang meriksa nih ke gitu panas tubuh, kan ada gitu yang sensor panasnya. Tubuh termometer. Nah di tiap gedung itu ada. Jadi dari pemerintah itu ditugaskan itu satu orang satu gedung gitu untuk pemeriksaan kayak gitu. Jadi ada orang lewat gitu, kalau misalnya wah ini orangnya nih panas tubuhnya nggak normal, nah itu bisa langsung nggak diisolasi, maksudnya dipisahkan kayak gitu. Kemarin juga sempat takut nih, apa namanya, karena aduh kok tiba-tiba demam gitu, berapa hari demam terus, cuman nggak ada batuk kan di situ. Kalau batuk juga paling batuk keselak gitu, kalau misalnya minum atau gimana gitu, nggak ada yang bersin atau gimana, bersin paling kena debu gitu. Nah coba cek ke dokter. Nah sama dokter juga ya dicek, nah ini cuma demam biasa katanya gitu. Mereka tahu gitu yang mana yang beneran corona, mana yang bukan gitu, walaupun misalnya tanda-tandanya sama gitu. Nah yang jadi menjadi problem itu kan ciri-ciri apa namanya corona itu hampir sama gitu ya, sama apa sakit yang sehari-hari kita alamin gitu, kayak batuk, demam gitu kan. Jadi ya ada rasa parno tersendiri gitu kan ya, Ji. Ada, iya, makanya di sini aduh batuk dikit harus pada ngeliatin. Tak kan gitu Gusti kan. batuk. Sama aja di Indonesia. Tapi berarti Ji, kan itu yang di lockdownnya kan di zona merah doang kalau di Korea. Berarti yang di daerah-daerah lain itu otomatis ya aktivitas seperti biasa, kecuali yang di zona merah doang gitu kan ya? Iya betul. Untuk sekolah sih kayaknya masih sekolah umum ya, itu masih diliburkan. Kalau kayak kuliah itu mereka kelasnya online, dan untuk yang kalau di sini sih kayaknya nggak ada yang yang kerja di rumah lah gitu ya, nggak ada. Jadi kalau yang kerja tetap ke kantor gitu. Nah di kantornya juga kayak misalnya masker, hand sanitizer yang kayak gitu udah disediakan gitu. Kalau misalnya ada apa-apa tentang mengenai kesehatannya udah nggak enak badan nih, nah bisa dibantu langsung sama kantor kayak gitu. Wah enak juga ya. Oh itu berarti gimana Gus? Teman-teman siapa dulu nih? Gimana Gus? Stop. Berarti ini teman-teman di sana berarti lebih tegas gitu, langsung ditangani gitu, orang yang merasa gejala walaupun itu bukan virus corona atau enggak langsung ditangani gitu kan? Sigap banget. Sigap mungkin itu ya. Aku mau nanya ke Ji. Itu Ji, di sana kejadian nggak kayak alat-alat yang sifatnya kayak masker, hand sanitizer kayak gitu langka nggak? Di sini tuh, waduh, kalau di harganya sini ampun, gila. Awal ramenya nih, waktu masih sekitar berapa ya? Cuman berapa ratus gitu ya? Yang itu masih yang dalam pengawasan ya, ODP, masih yang ODP. Bulan kemarin ada? Ya ada bulan kemarin lah, awal ya bulan-bulan awal bulan Maret atau akhir bulan Februari. Nah itu Aji juga sempat ya inilah mau beli lah, pastinya mau nyetok gitu ya, pastinya tuh wah udah pada habis, benar ya, online itu udah pada habis. Tapi untungnya ini pemerintah sigap, mereka meminimalisir keadaan ya, jadi tetap bisa menyuplai masker, cuman nggak via online. Kalau online kan ya itu ada orang yang jual, kalau ini emang dari pemerintahnya disuplai ke apotek ataupun lewat pos, nah dijual dari situ dan dibatas. Jadi kayak per orang harus bawa kayak KTP gitu. Kayak Gak KTP bisa itu ngeborong cuma gitu bisa, Ji ya? Iya, sekali beli tuh cuma dapat 2. Iya. Tapi harga normal kan ya? Harga normal. Harga normal. Cuman sebelumnya sih pernah itu harganya mahal, bener naik mahal banget. Tapi pada dibeli mahal tapi kebeli gitu, dibeli gitu di sini tuh. Cuman ya habis, tetap habis. Ngeluarin kebijakan itu berarti ya? Itu pemerintah yang kayak ngesubsidi gitu, bukan subsidi ya. Jadi memfasilitasi supaya apotek bisa menjual si maskernya, mungkin diproduksi lebih juga dari Koreanya sendiri gitu, dari industri Koreanya, terus disuplai ke
kantor pos atau apotek-apotek Nah, terdekat mantap. di situ. Nih bagi pemerintah tolong garis bawahi ya. Ini Bisa garis dicontoh bawahi. Ya, walaupun belum negara maju lah, amin semoga kedepannya maju gitu. Yes. Cuman ya di sini APD juga pada langka dong. Dokter kasihan lah. Nah, nggak kalau gitu di sini bisa kena semua. alhamdulillah orang ada sih waktu kemarin tuh yang bandel ada yang bandel gitu. Nah, Ya, itu tuh dia yang statusnya bandel. ODP tapi masih main kesana sini gitu, masih main ke mall itu sampai kayak orang dari dinas kesehatannya atau dari rumah sakitnya tuh mau ngejemput tuh pakai kayak baju itu loh, baju astronot yang kayak gitu. Ya, baju yang hazmat ya itu. Ya, APD itu. sampai ngejemputnya gitu, orang-orang sekitar udah pada ngejauh aja gitu karena takut tertular juga. Tapi dengan santainya gitu orangnya keluar gitu, masih ke mall, masih belanja, masih duduk-duduk, masih main HP kayak gitu, ada ya kayak gitu. Tapi mayoritasnya sih patuh. Alhamdulillahnya di sini tuh udah banyak keluar rumah. Terus kalau udah sakit dikit langsung diperiksa, sakit dikit langsung periksa gitu. Wow. Kalau di sini santuy, kalau Ji. di sini tuh Kalau di sini masih santuy. takutnya kayak apa ya? Bukan, emang dia nggak kena nih, cuman karena daya tahan tubuhnya menurun. Nah itu kan lebih rawan. Nah makanya langsung ke dokter gitu, langsung diperiksa gitu, langsung ditangani gitu di situ. Walaupun dia bukan gejala corona, tapi apa salahnya sih nothing tulus gitu ya, dicek gitu, Imunitas. apa diperiksa kayak gitu. Imunitas. Gue mau nanya lagi, boleh? Gue mau nanya lagi kayak. Nah, masalah kan kalau di sini tuh pas awal-awal teman-teman sempat dengar nggak kayak tes buat corona tuh bayarnya, aduh, nggak kejangkau buat semua kalau di sini tuh. Pernah dengar nggak teman-teman? Iya. Bayar Yang hampir 700 ribuan itu, ya itu. Nah, kalau di sana gimana tuh? Atau udah ke cover asuransi semua atau gimana tuh? Soalnya di sini baru sekarang sih ada kayak tes massal, rapid test gitulah kalau di Jawa Barat. Nah, di sana gimana tuh? Kalau di sini sih sistemnya tuh pakai dulu baru bayar. Jadi misalnya nih nggak kalau cuman cek biasa, kalau misalnya punya asuransi itu dibayar tetap, tapi lebih murah lah dibanding yang nggak punya. Cuman kalau misalnya untuk disebutnya dengan kemampuan finansial orang sini sih masih bisa gitu, masih bisa. Hitungnya masih murah gitu, masih murah, masih terjangkau gitu. Dibanding pernah ditanya nih sama dari negara lain gitu, negara di Asia Tenggara juga, itu teman pernah nanya, kamu waktu cek kesehatan kemarin berapa? Ya kalau dirupiahin lah sekitar 200 ribu rupiah. Itu udah dikasih kayak gitu? Kayak suntikan imun sama uap kayak nebulizer kayak gitu. Dikasih yang kayak gitu, terus sama obat sekitar 100 ribu lah, anggap segitu. Nah terus dia bilang itu diperiksa, dikasih obat gitu ya, dikasih servisnya kayak gitulah gitu ya. Terus dia bilang di negara saya katanya cuman periksa doang, nggak dikasih apa-apa, itu habis 300 sampai 600 ribu. Wow, sama kayak gini. Berarti ya sama aja ya, di beberapa negara pasti ya kalau misalkan ada yang mau diperiksa pasti sih ya mengeluarkan beberapa uang gitu kan ya. Cuman ya itu kendalanya sih. Ya strata ekonomi kan beda-beda ya kalau di sini. Kalau di Korea pasti kan emang lebih maju juga kan. Dan emang hampir udah ke cover asuransi semua kan. Di sini kan rata-rata enggak. Iya dong. Kalau di sini tuh bisa datang dulu, misalnya di amit-amitnya aduh udah sakit gitu, bisa ditanganin dulu, bener ditanganin, nggak usah, maksudnya kalau kita sih kan nggak tahu ya kalau misalnya di sana gitu, biasanya kan kayak aduh bayar administrasi dulu, bayar ini dulu baru bisa masuk. Kalau di sini nggak, masuk dulu, dirawat dulu, nanti kalau udah sembuh, nah itu baru dibayar semuanya. Jadi ini
pasien. Jadi tertangani dulu gitu Ji. Kita tugas dulu nih, itu di sini kita tugas dulu, kita harus nyembuhin dulu. Nah baru kalau udah sembuh kita dapat rewardnya gitu kan, baru dibayar. Kayak gitu kalau di sini sistemnya gitu. Tapi nggak tahu nih ya, balik lagi ke kasus corona. Yes. Nggak tahu nih ya, aku salah baca atau enggak, bukannya pemerintah tes corona itu memfasilitasi, namun alat tes corona itu kan belum memadai, belum banyak atau gimana ya di Indonesia. Mungkin itu kali ya sebab alasannya mungkin ya, nggak tahu nih. Karena ya keterbatasan itu makanya ketika pemeriksaan juga itu diutamakan itu yang statusnya itu ODP gitu. Nggak semua misalkan nggak semua harus diperiksa, enggak. Jadi ya itu karena keterbatasan alat tes itunya juga. Iya, karena kan itu harus ngambil dari mana ya, dari luar kalau nggak salah ya. Indonesia dikatakan siap menghadapi kasus seperti ini, dibilang siap gak siap, mungkin harus siap juga, walaupun ya setidaknya ya pokoknya harus siap, walaupun siap gitu. Gimana ya kata-katanya gitu. Ya kita juga harus mencontoh negara-negara yang sudah menangani kasus corona, seperti contohnya nih kan Korea mungkin lebih patuh gitu mungkin ya. Terus pemerintahnya langsung membuat keputusan lockdown atau apa gitu. Nah sekarang di Indonesia itu belum ada sistem lockdown. Tapi kan barusan nonton berita katanya mungkin zona-zona merah akan diberlakukan karantina wilayah mungkin ya. Tapi itu belum disepakati atau gimana, belum melihat berita lagi. Ya mudah-mudahan dengan adanya kasus ini bisa menjadi pelajaran buat seluruh dunia mungkin ya. Tapi bedanya mungkin kalau kultur juga ya Gin. Kultur juga membedakan gitu antara kultur di Korea dan di Indonesia, dan kebanyakan juga di Indonesia itu masyarakatnya itu emang benar-benar harus bekerja di luar gitu. Nggak bisa yang namanya, ya mungkin sebagian bisa menerapkan work from home gitu kan, WFA. Tapi ya untuk pedagang kecil gitu kan, itu yang harus harus menjadi perhatian juga gitu, karena ya itu kerjanya di luar gitu. Nah itu mungkin alasan pemerintah belum mengeluarkan sekarang lockdown atau apa mungkin ya, nah masih banyak pertimbangannya rakyat, itu seperti misalkan orang yang butuh kerja di luar seperti pedagang, mereka kalau misalkan nggak bekerja mungkin nggak seperti penghasilan pekerja yang kantoran atau gimana gitu, pasti digaji. Mereka juga memikirkan hal itu. Namun mungkin pemerintah juga pasti memikirkan kalau misalkan di lockdown akan ada bantuan juga mungkin ya dari pemerintah, bukannya pemerintah lagi menyiapkan itu atau gimana gitu. Iya, itu harus siap gitu pemerintah. Kalau mau di sistem lockdown, pemerintah harus siap menanggung perekonomiannya. Nah gitu. Lalu gini ya, kalau misalkan kita pemerintah mengumumkan lockdown misal gitu, pasti yang namanya orang-orang yang waktu di atas atau gimana langsung menyerbu, panik tempat-tempat yang misalkan penjual misalkan makanan atau gimana, pasti sedangkan orang yang berduit pasti bisa beli gitu, sedangkan yang kaum itu kan belum tentu. Panik buying gitu gini ya. Pemerintah akan memikirkan hal seperti itu sebelum lockdown gitu. Iya sih, banyak pertimbangan juga. Gitu, ya. Tapi kalau nggak salah di Jawa Tengah itu ada yang udah lockdown mandiri, apa sih namanya teh? Iya, yang di gang-gang kayak di gangnya udah lockdown. Yang di desa-desa gitu. Tapi itu bagus juga sih, inisiatifnya bagus gitu. Iya, inisiatif. Ya kita juga sebenarnya. Yuk, kita ngajukin aja yuk. Walaupun pemerintah belum mengumumkan sistem lockdown, kita sendiri aja yang harus tahu diri gitu. Nah, di rumah gitu. Demi siapa? Demi kita sendiri gitu. Nah, iya. Gini aja, ini kan ibaratkan kita lagi di zaman Halo, pada masih ada?
Halo. Oh, ada yang putus nih. Hadir. Kina menghilang, menghubungkan ulang. Kina menghilang ya? Gimana? Kalau misalnya di sini juga sempat sih kemarin ada panik buying-nya itu pas awal-awal. Cuman beberapa hari udah aja kesananya normal lagi. Iya. Orang-orang lebih suka belanja online daripada langsung kan kayak gitu. Terus kebetulan di sini kan nggak manusianya gitu atau orangnya nggak sebanyak di Indonesia atau di Cina. Jadi masih terpenuhi lah gitu. Walaupun kita nggak perlu nggak nyetok makanan gitu, masih bisa gitu beli. Orang toko-toko kayak gitu masih pada buka, yang pinggir jalan juga jualan pinggir jalan juga masih buka kok. Oh jadi kalau di sana nggak ditutup total kayak mall gitu. Kalau di enggak masih pada ditutup. buka gitu. Enggak, justru cuman ini aja, cuman dihimbau untuk tidak keluar rumah. Karena kalau di sini kan emang kayak online shop gitu, ataupun kayak kalau kita yang delivery food juga udah banyak gitu, jadi nggak perlu khawatir gitu sama yang gitu. Yang kerja normal kerja, cuman yang sekolah aja gitu. Apalagi universitas, kenapa universitas itu rawan? Makanya dari online class dirumahkan gitu, nggak? Dirumahkan. Online class gitu, jadi belajarnya dari rumah gitu, online gitu. Sama dosen-dosennya itu kelas online lah ya. Itu karena ada mahasiswa asing di situ, kan nggak tahu tuh mahasiswa asing itu habis dari mana, di negaranya kayak gimana, makanya diberlakukan ya seperti itu. Kalau di Korea itu mungkin langsung gitu gercep, ya udah zona merahnya langsung ditutup gitu. Sedangkan yang lainnya udah tetap berjalan mungkin ya. Kalau bedanya di Bandung, kalau misalkan mall pada buka itu kan stimulus untuk orang pergi ke sana gitu kan. Jadi ya terpaksa mungkin mall-mall juga manajemen mall gitu kan, itu ya terpaksa dengan sangat berat hati menutup gitu, karena ya gitu orang Bandung mah. Jadi gini sebenarnya teman-teman, pemerintah itu udah kerja keras juga. Iya, tapi namanya udah pemerintah jelemana di tuh rumah kumaha. aja, tapi masyarakatnya masih aja bandel, ada yang jalan-jalan masih ada yang mikirkan apa sih virus atau gimana, masih aja ada yang mikirin ya udah kalau udah kena baru tuh rasa mungkin gini. Kalau masalah warga bandel karena apa sih? Karena sifatnya himbauan. Tahu kan masyarakat kita kayak gimana? Iya. Yang sifatnya larangan juga diterobos, hajar weh gitu. Apalagi himbauan. Iya benar, tapi kan sekarang udah ditutup gitu. Apa sih namanya? Ya, step by step lah. Udah ditutup. Sekarang dari kitanya lah, mari gitu kita sama-sama perangi ini virus corona yang merugikan semuanya, merugikan di sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor sosial, semuanya sektor. Gara-gara virus ini kan jadi terhenti atau gimana gitu lah. Ya pokoknya intinya kita kerjasama semuanya memerangi dengan cara social distancing. Yang namanya virus. Itu nama cicing di Ima, ngajar dog di Ima gitu kan. Udah nih. Gue lagi nih. Gimana Gus? Diem lah nah. Gitu. Ya gue lagi ini sih di rumah. Dari semenjak awal Maret kemarin ikutin himbauan, dan karena event-event semua di cancel anjir. Nah itu yang jadi masalah, dan sekalian aja lah, ya udah rebahan aja, ikutin pemerintah. Sebenarnya ya karena baru pulang dari luar kota juga kan rawan. Dan setelah pulang dari luar kota baru Pak Jokowi ngeluarin statement yang inget gak yang 2 orang positif corona. Nah, gue baru balik banget itu. Nah itu ada cerita dari Gusti juga. Dari Gusti juga, ini kan Gusti kalau nggak salah ada event ya Gus. Event apa sih di Jakarta teh? Java Jazz. Java Jazz itu. Ya, Java Jazz itu. Nah itu kade Gus Iya. Nah itu sebelah gue tuh orang Jepang, orang luar negeri semua. Iya pasti itu mah. Itu kan tapi corona kan masih berita-beritanya kan masih santai gitu.
baru statement ringan bercanda gitu, ternyata pas awal Maret waduh pas balik banget. Wah gimana nih. Dan emang pas pulang batuk-batuk sih beneran nih, sempet parno juga gitu. Waduh pasti semua orang jadi disugesti jadi parno ya kalau udah kayak gini tuh gitu. Gina gimana? Gina parno juga? Kalau aku ya ini yang gak serius sih, yang apa ya, sih aku masyarakat banyak orang di luar sana yang mau melaksanakan hal-hal yang sakral. Nah ini juga Gina, aduh. Diatur gitu, banyak orang yang membatalkan kerjaan-kerjaannya. Iya benar. Kemarin juga di Majalaya ini penghasilan. Anu kuduna ayeuna teh bakalan hal-hal udah gitu. Kemarin juga ini di Majalaya ada yang mau nikah juga, ini hampir apa ya? Ya dibatalin dari mulai resepsinya dan sebagainya. Itu kan aduh karunya gitu kan ya. Apalagi ini Gina selangkah lagi Gin untuk menuju ke pelaminan. Ya Allah ini beberapa bulan lagi ya, mungkin ya. Mudah-mudahan ya Gin, mudah-mudahan juga harus kayak gimana dengan adanya virus seperti ini. Ya aku ya berdoa ya, kita punya harapan ya, harus punya harapan yang positif, harus punya harapan. Amin. Betul. Ya kan, kalau harapan kita harus tingginya yang kan bagus ya, yang positif. Harapan kita kan tinggi gitu, pengen ini. Ya gimana lagi? Karena sekarang udah April atau April masih aja belum terselesaikan nih kasus gitu. Ya solusinya kayak gimana nih kalau udah kejadian seperti ini gitu. Ya solusinya ya itu ngajar dog di IMA. Cicing mana teh kariteng. Iya, diem atuh biar kita bisa Ramadan bareng, biar bisa. Iya, nah itu yang paling dikangenin. Yang paling dikangenin apa? Bukber dong. Bukber ya. Biar bisa bukber, biar bisa lebaran, kita salaman. Kayaknya Idul Fitri sekarang itu emang bener-bener kayaknya nggak boleh dulu. Asli. Bener. Iya. Kayaknya salamannya tuh online gitu. Salamannya online. Boleh kirim aja via WA itu yang ini loh. Yang emoticon. Yang kata-kata geningan suka ada tuh yang nyebar setiap setiap mau Idul Fitri teh. Nitip nomor rekeningnya di deskripsi, siapa tahu ada yang mau ngasih THR gitu nanti ya. Rekening BCA atas nama saya. Nanti di deskripsi ya. Ya intinya mah kita berdoa sama-sama. Iya, kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan juga Gina, mudah-mudahan doa Gina tercapai ya, bisa melangkah gitu sesuai dengan rencana juga. Terus Aji juga di sana di Korea, Aji stay safe, terus jaga kesehatan di sana. Terus Gusti juga ini Aji di belahan bumi. Cepet pulang ke Indonesia. Kapan Ji pulang lagi? Bulan 6. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oh Juni. Iya, bulan 6 Aji kesini ya. Insya Allah semua rencana bisa tercapai. Amin. Terakhir mungkin apa sih yang paling kalian kangenin ketika nantinya ketika pandemi ini selesai? Apa yang kalian paling kangenin apa? Jalan-jalan. Enggak sih, emang kegiatannya cuma di rumah atau rumah kantor sih. Oh, rumah kantor. Jadi ya sama aja gitu. Mau kan Aji jarang keluar. Emang jarang keluar gitu. Oke. Cuman emang yang paling dikangenin sih ya biasanya kalau ya suka jajan gitu, keluar kuliner atau kemana gitu, jalan-jalan kan. Kalau di Korea ini kan banyak spot-spot pariwisata ya kayak gitu. Ya paling itu udah terbatas gitu sekarang kalau mau main-main ke tempat yang kayak gitu. Iya Ji, aku pengen banget nih ke Korea nyobain mie yang hitam itu kalau di drakor. Mie Indomie we gina tuh. Indomie ini kecapan. Tapi aku lihat kalau di drakor itu beda. Korea itu kayak
Nah, Iya, cuman penampilannya aja. Rasanya sih menyesuaikan lidah. sama aja ya. Oke. Gara-gara program diem di rumah, saya namatin 2 drakor. Anjay. Ya ampun Gusti, aku juga sama, aku nonton drakor. Gue nonton Crash Landing on You sama Vagabond udah. Di mana itu nonton di mana? Baru kemarin. Di laptop nonton aja. Enggak, itu websitenya tuh. Oh, websitenya yang legal dong, Netflix. Iya, aku mah iFlix euy. Netflix dong. Netflix. Aku di view. Jangan bajakan dong. Aku iFlix. Oh, aku ini VPN. Gusti. Ya. Gusti. Ya VPN Aku baru- buka yang lain juga bisa. Iya, bisa VPN. Iya. VPN Turbo. Nah itu. Gusti, aku Yang baru Itali, episode- VPN Itali. Baru episode 14 loh itu, jangan spoiler ya. Tentang Oh, Kapten. enggak. Kalau di sini lagi rame Taiwan Clash. Apa tuh? Oh, Taiwan udah baru kemarin juga. Udah dong, tamat. Sama Kingdom 2. Nah, itu kan yang Kingdom. kita Nah, belum itu rilis rame. film Kingdom 2. Kita lagi Yoi. nunggu. Itu rame gak sih? Kingdom Rame itu katanya mah. Rame. Rame zombie. Ya rame Oh, lah, zombie. karena ada ini kan, ada Lee Min Ho. Action. Lumayan lah buat itu nambah imunitas. Sorry Pik, aku nontonnya drakor yang romantis. Aku nyari makanya aku Jangan, nonton drakor yang itu tuh. Jangan yang galau-galau. Wah, ya galau-galau. Ya tapi nggak, maksud aku tuh yang Menyakitkan. ada actionnya gitu. Oh. Kan kalau yang tadi kayak Something on You kayak gitu kan gak romantis banget lah. Iya ada actionnya ya Gus, Iya, tembak-tembakan. banyak actionnya gitu maksudnya. Kalau yang kayak yang romantis banget horor buat gue gitu. Terlalu horor gitu. Woi, Lebih BTW horor daripada film-film yang Jadi genre horor gitu. yang Horor. beda. Oh, Terus sorangan ya dibere romantis. Iya. Jadi nggak relate gitu. Jadi nggak apa relate-nya apa gitu. Pas sedih. tapi aku Mereka lebih so suka sweet, yang so sweet. action. Ya mending action lah. Kalau enggak yang war juga Kingdom. bagus. Kingdom wah oke lah. Udah banyak yang nyaranin nih lebih dari 3 orang. Dari Kingdom. kemarin. Oke lah, besok download. Emang Gina menurut Gina kalau misalkan cowok yang suka drakor itu gimana? Ilfil atau Enggak, aku gimana? nyaranin ya enggak gini, aku nyaranin ya gitu. Nonton drakor dong ini. Enggak, ngapain nonton drakor? Itu tuh jaim, Gin. Sebetulnya jaim, cowok yang Iya. api-api Iya, enggak. Ya itu kan dia pada nggak mau gitu. Ya. Ada teman aku tuh karena suka drakor itu karena di ini kan dulunya aku nggak mau juga sih nonton drakor gitu ya. Ya. Tapi kan teman-teman di lingkungan pas aku di kampus suka nonton drakor, ke bawah tuh ya sekali nonton drakor waktu itu. Iya Neo. Miane yo. Miane. Apa sih dia? Lupa. Ada yang lagi live promosi, lagi ada yang promosi di kantor. Oh, sok atuh Aji lanjut dulu bisi mengganggu. Iya, bisa. Iya. Nanti di kontak lagi aja ya. Iya, Ji. Ya, Aji, Kalau Aji gitu, pesannya gimana Aji? Pesannya untuk ini nih, untuk pencegahan corona untuk orang-orang ya, untuk pendengar lah, untuk pendengar podcast suaramu. yang pertama nih, jangan kalau misalnya pemerintah sudah mengimbau itu nurut ya. Soalnya apalagi coba kita nggak bisa apa-apa toh gitu, yang ngikutin aja lah gitu. Iya. Terus jaga diri, jangan bandel. Minimal diam di rumah, nggak keluar. Atau misalnya mau keluar rumah nih pakai masker, terus kayak jadi habis dari luar itu pakai desinfektan atau sanitizer. Kalau nggak ada, ganti baju, mandi. Nah, bajunya nanti langsung dicuci kayak gitu. Ya minimal kayak gitulah gitu untuk menjaga diri dan diri sendiri aja dulu gitu. Iya. Iya, betul, setuju. Aji, terima kasih banyak annyeonghaseyo. Yoi, bye-bye Aji. Yo, Iya. Bye. selamat bekerja Aji. Yuk. Ya.